Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan kami dari kelompok 3 Paralel 2 yang beranggotakan Anissa Diniyah, Muhammad Faik Hanif, Muhammad Abdul Syakur, dan Jennifer Lewis akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai rekayasa tapak Terminal Ladon Bogor. Berikut adalah pokok bahasan yang akan kami bahas. Poin 1 mengenai inventarisasi tapak, 2 pembagian ruang, fasilitas dan utilitas, 3 sistem perkerasan jalur sirkulasi, 4 sistem drainase, 5 iklim mikro, 6 penerapan green design, 7 penerapan retaining wall, dan yang terakhir mengenai kualitas estetika Terminal Ladon. Selanjutnya kita akan masuk ke inventarisasi. Di bagian inventarisasi ini terlihat Taman Laladon terdiri dari ini pasar Laladon, kemudian di bagian kiri ada bengkel, kios-kios yang berhuruf C, kemudian berbagai tanaman seperti palem putri, petai Cina, pohon mangga, dan sebagainya. Kemudian ini ada pula batas terminal yang kami gunakan seperti ini. Nanti pada bagian kedepannya akan ada penambahan wilayah untuk direkayasa. Kemudian mengenai pembagian ruang, fasilitas dan juga utilitas, di gambar bagian kiri kami membagi zona atau ruang menjadi 4 bagian. Yang pertama mengenai zona primer, yakni zona yang memiliki aktivitas cenderung lebih besar daripada zona yang lainnya, seperti sirkulasi dari angkutan kota dan juga sirkulasi dari manusia. Ada pula ruang tunggu dan juga fasilitas musola yang ada di tengah dari tapak. Kemudian zona sekunder, ini lebih kurang mirip seperti zona primer, namun dengan aktivitas yang lebih minim. Contoh kegiatan di sini adalah parkiran untuk angkutan kota yang tidak beroperasi maupun parkiran untuk kendaraan pribadi. Kemudian ada zona hijau. Di sini adalah zona di mana terdapat tanaman-tanaman yang ditanam di sini sebagai buffer ataupun sebagai barrier dari terminal. Kemudian ada zona pelayanan. Di sini terdapat toilet. Kemudian ada musola juga, ada kantor dari kepala terminal dan juga kantin dari supir. Kemudian masuk ke fasilitas dan utilitas. Di Terminal Ladon, fasilitas dan utilitasnya masih tergolong buruk dan terkesan usang karena mengalami kerusakan. Untuk fasilitasnya bisa dibagi menjadi sebagai berikut. Fasilitas utama, yakni jalur keberangkatan, kendaraan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat parkir kendaraan, dan ruang tunggu keberangkatan. Kemudian ada fasilitas penunjang seperti fasilitas peribadatan, yakni di sini ada musola. Kemudian fasilitas pelayanan seperti keamanan pos polisi, dan juga fasilitas bengkel. Berikut adalah potret dari fasilitas dan utilitas yang ada di Terminal Ladon. Di sini ada bengkel, terlihat cukup usang ya, di bagian tengah. Kemudian ada pos jaga yang juga terlihat kurang terawat. Ada gazebo di bagian selatan dari tapak. Kemudian kios-kios yang ada di sana juga ada yang kondisinya seperti ini. Dan pagar di sana juga kurang terawat dan usang terlihatnya. Baik, untuk sistem perkerasan jalur sirkulasi Terminal Ladon akan dipresentasikan oleh saya. Jadi terdapat 2 jenis perkerasan, yaitu perkerasan kaku dan perkerasan fleksibel. Nah, tentu saja pembeda utama di antara kedua jenis perkerasan ini terletak pada tingkat fleksibilitas. Nah, di perkerasan kaku lapisan teratas hanya terdapat concrete slab, yaitu semacam bidang yang terbuat dari bata. Nah, lalu di perkerasan fleksibel terdapat beberapa lapisan yang dia itu cenderung memiliki rongga udara sehingga dia lebih mampu beradaptasi terhadap deformasi. Sedangkan untuk perkerasan kaku, dia membutuhkan semacam sendi penyambung di antara perkerasan untuk menanggapi deformasi yang terjadi. Nah, seperti pada umumnya, perkerasan Terminal Ladon ialah perkerasan kaku, berdasarkan apa yang kelompok kami amati. Kemudian bisa dilihat di sini bahwa kemudian dapat dilihat di sini yang kelompok kami jadikan sebagai contoh kasus, ya itu sebuah tapak yang berlokasi di jalan Atlet Pon Samarinda yang membutuhkan perbaikan dalam jalan pada tapak tersebut. Jadi kelompok kami merancang desain sebagai berikut. Jadi yang kami pilih itu mediannya ditinggikan karena terdapat trotoar. Kemudian bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian desain kami juga didasari atas kapasitas penggunaan jalan yang secara umum terdapat pada perumahan biasa. Kemudian sistem drainase. Sistem drainase terbagi menjadi 2 jenis, itu drainase konvensional dan drainase ramah lingkungan. Jadi intinya yang membedakan di antara kedua jenis drainase tersebut ialah durasi air melaju dalam jalur drainase. Karena
air pada jalur drainase ramah lingkungan lebih lama melajunya sehingga air tersebut dapat meresap ke tanah sehingga air tersebut dapat mengatasi kekeringan yang akan datang. Sedangkan kalau drainase konvensional dia mengutamakan kecepatan air agar dapat terbuang di sungai terdekat sehingga menyebabkan berbagai madorot seperti kelebihan kapasitas sungai, banjir, dan sebagainya. Nah, berdasarkan pengamatan kelompok kami, terminal Ladon sendiri menggunakan drainase jenis konvensional. Selanjutnya ada iklim mikro di terminal Ladon. Jadi untuk iklim mikro di Tapak secara umum terasa panas. Pada siang hari Tapak terasa panas karena terekspos oleh sinar matahari, karena terminal didominasi oleh elemen hard material seperti bangunan dan aspal beton, dan elemen lanskapnya berupa pepohonan palem yang bukan merupakan vegetasi peneduh. Untuk curah hujan rata-rata di kawasan Dermaga dan sekitarnya itu 289 udara sekitar 26,9 derajat Celcius. Suhu tersebut termasuk dalam kategori cukup nyaman bagi manusia, namun pada daerah dengan minim vegetasi seperti pada terminal Ladon, maka fluktuasi suhu udara menjadi sangat ekstrim. Selanjutnya ada penerapan green design pada terminal Ladon. Untuk existingnya sendiri didominasi oleh pohon kersen dan pohon palem putri dengan jumlah 30 batang, di mana pohon-pohon tersebut berfungsi sebagai pengarah. Pohon-pohon tersebut juga kurang mendapatkan perawatan sehingga beberapa pohon palem putri mati dan beberapa lagi mengalami kondisi batang busuk serta berjamur sehingga perlu ditebang untuk diganti dengan pohon yang baru. Adapun pohon lainnya termasuk pohon mangga, pohon kelapa, pete cina, dan bisa dilihat seperti pada gambar di bawah ini. Untuk konsep terminal green design sendiri memiliki beberapa aspek penting, antara lainnya bangunan yang seirama dengan lingkungan, efisiensi energi, kualitas udara, keamanan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam terbarukan. Dan rancangan luar dan ruang terbuka kota, taman, jalan, dan yang lainnya termasuk terminal perlu vegetasi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun penempatan. Vegetasi penyerap CO2 dan memberikan peneduh turut membantu menyerap radiasi panas matahari dalam jumlah yang besar sehingga menurunkan suhu udara di sekitarnya. Adapun beberapa fasilitas dan utilitas penunjang yang sesuai dengan penerapan green design, di antaranya perkerasan ramah lingkungan seperti aspal penyerap air, lalu ada secondary skin pada bangunan untuk mengurangi efek panas yang ditimbulkan oleh cahaya matahari, seperti dipasang pada fasilitas musola, dan panel surya yang diletakkan di atap bangunan sebagai sumber energi untuk lampu di dalam maupun di luar ruangan. Ini ada beberapa konsep terminal green design yang sudah dijelaskan tadi. Ada aspal penyerap air, lalu di tengah ada pohon mahoni, pohon yang di bawah ada pohon ketapang yang keduanya ini merupakan pohon peneduh, lalu ada solar panel yang diletakkan di atap, dan ada secondary skin pada bangunan untuk mengurangi panas pada bangunan. Dari semua penjelasan dari penerapan green design sendiri, di sini ada site plan, dan di sini terdapat bisa dilihat ada vegetasi yang cocok untuk penerapan green design sendiri seperti yang disebutkan tadi. Ini adalah site plan yang kami ambil dari skripsi yang kami bedah. Di kota besar yang memiliki lahan sempit, biasanya gedung bertingkat menggunakan lantai basement sebagai area parkir. Nah, area parkir ini biasanya juga menggunakan retaining wall atau dinding penahan. Salah satunya berlokasi di Tanah Abang dan tempatnya di basement Hotel Ibis Style, di mana di sekitarnya merupakan kawasan padat bangunan. Nah, retaining wall yang dibutuhkan di sini adalah retaining wall yang berfungsi untuk menahan tekanan air dan tanah pada dinding basement, lalu menjaga kestabilan dan mencegah keruntuhan tanah. Nah, berdasarkan kondisi lahan yang terbatas, lalu juga dari segi ekonomisnya dan metode pelaksanaannya, maka yang paling efektif adalah dinding penahan diafragma. Dan diperkirakan panjang dinding diafragma ini mencapai 38 meter kedalamannya. Nah, kualitas estetika Terminal Laladon terdiri atas visual baik dan visual buruk yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Terminal Laladon. Seperti pada gambar,
anak panah yang berwarna merah itu bad view, dan yang biru untuk good view. Next. Kesimpulan, Terminal Laladon merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih baik kualitas tapaknya. Penerapan konsep green design akan sangat berpengaruh positif terhadap tapak Terminal Laladon yang cenderung terik karena akan menciptakan suasana yang lebih segar dan sejuk. Usulan konsep pengembangan terminal yang sudah disampaikan merupakan salah satu tahapan awal perencanaan pada rekayasa tapak Terminal Laladon. Penggunaan vegetasi yang lebih banyak serta aliran sirkulasi yang tertata menjadikan Terminal Laladon lebih baik dalam melakukan pelayanan terhadap penumpang. Next. Berikut adalah daftar pusaka dari kami. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.